pasca COVID-19 juga pastinya ada pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Pertama adalah dengan pelatihan kerja ya yang dilakukan oleh pemerintah kepada kita. Terus juga kan setelah COVID-19 kan kita masuk lagi nih, kita beraktivitas seperti biasa lagi, kita masuk kerja seperti biasa lagi. Terus juga pastinya meningkatkan produktivitas serta yang karyawan yang di PHK itu biasanya dimasukin lagi ke perusahaan yang memang dia PHK waktu pasca COVID-19 gitu. Di Banten sendiri itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercatat sekitar 6.000 orang yang di PHK dari perusahaan dan juga sekitar 23.000 orang yang sudah dirumahkan dampak dari ekonomi pandemi Covid. Institusi sekolah itu tidak mendukung sarana prasarananya karena mungkin ada beberapa daerah yang sulit dijangkau. Nah, terus tingkat pendidikan rendah ini juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar yang baik dan mungkin biaya pendidikan yang mahal ya di Indonesia ya. Nah, dalam data yang saya dapatkan di Badan Pusat Statistik, yaitu tingkat kemiskinan Provinsi Banten itu 6,66% dengan penduduknya 867,23 ribu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita dari kelompok hiji. Deadliners Slay. Oke, kenalkan nama saya Muhammad Rafi Suban. Saya di sini sebagai host pada pembahasan kali ini dan rekan-rekan saya itu ada Saya Anissa Nur Maharani. saya Nabila Yusni Aisyah. Saya Kajar Albasya Saya Steven Daniel. dan saya Indonesia. Nah, oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia serta di Banten pasca pandemi COVID-19. Pasca pandemi COVID-19 itu membuat perekonomian di Indonesia serta dunia itu terguncang. Ya. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan hal itu tersebut kan, dari PHK yang menyebabkan tingkat pengangguran menjadi tinggi, lalu ada tingkat kemiskinan gitu, dan masih banyak lagi gitu kan. Oke, menurut pendapat kalian ada nggak sih perbedaan antara ekonomi pada saat pandemi dan pasca pandemi? Tentunya pastinya ada. Nah, perbedaannya itu pada sisi kondisi aktivitas manusia yang terjadi dalam pandemi COVID-19 terjadi. Kemudian dalam perekonomian di Indonesia pada terjadi COVID-19 terjadi, itu akan berkurangnya interaksi manusia dalam dilakukannya industri tersebut, dan juga tentunya pasti hasil produksi yang dilakukan manusia dalam industri tersebut akan kurangnya daya tarik pembeli untuk membeli hasil produksi tersebut dalam industri yang dilakukan. Tentunya dalam pasca COVID-19 juga pastinya ada pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Pertama adalah dengan pelatihan kerja ya yang dilakukan oleh pemerintah kepada kita. Terus juga kan setelah COVID-19 kan kita masuk lagi nih, kita beraktivitas seperti biasa lagi, kita masuk kerja seperti biasa lagi. Terus juga pastinya meningkatkan produktivitas serta yang karyawan yang di PHK itu biasanya dimasukin lagi ke perusahaan yang memang dia PHK waktu pasca COVID-19 gitu. Nah, kan karena terjadinya pasca pandemi itu terjadinya pengangguran, banyaknya pengangguran gitu kan di Indonesia. Dan yang paling tinggi itu di mana sih? Di Banten ya. Iya, Nah, di Banten itu sendiri tingkat penganggurannya itu lebih paling tinggi gitu di Indonesia. Nah, kenapa bisa tinggi gitu? Pengangguran juga apa sih menurut kalian? Oke, menurut saya gitu ya, pengangguran itu merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja tentunya. Namun sama sekali orang yang sedang
mencari pekerjaan. Nah, pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi, tentunya ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Namun pengangguran merupakan golongan dari tingkatan kerja yang belum melakukan kegiatan seperti menghasilkan uang gitu. Oh, seperti itu ya. Lalu faktor penyebab terjadinya pengangguran itu di Indonesia sendiri seperti apa sih? Nah, menurut saya faktor penyebab dari pengangguran itu yang pertama ada canggihnya teknologi, karena zaman sekarang itu zaman yang semakin modern dan juga perusahaan itu banyak memakai tenaga mesin dibanding dari tenaga ahli manusia, karena menurut mereka dengan menggunakan tenaga mesin itu biayanya lebih murah dan juga pekerjaannya bisa lebih cepat dan juga akurat. Oh, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada keterampilan dari pelamarnya yang Kurang. yang kurang memenuhi dari kriteria yang sudah ditentukan. Oh. Padahal perusahaan itu memiliki harapan yang tinggi dengan keterampilan yang lebih dari pelamar tersebut. Kemudian dari pandemi Covid kemarin itu pasti banyak kan yang di PHK. Nah, di Banten sendiri itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercatat sekitar 6.000 orang yang di PHK dari perusahaan dan juga sekitar 23.000 orang yang sudah dirumahkan dampak dari ekonomi pandemi Covid. Oh, seperti itu. Dari mungkin ada yang menarik nih dari keterampilan sendiri gitu ya. Ada nggak sih kasus gitu di Banten sendiri gitu kan udah kayak tingkat penganggurannya tinggi gitu kan? Kasusnya itu ada nggak sih gitu? Dari Ya, pastinya ada dong. Kalau misalnya kasus di Banten tuh, pasti yang pertama adalah pengangguran ya. Banten ini jadi salah satu-satunya provinsi nih terbesar di Indonesia. Ini miris sekali ya kita dengar bahwa data yang didapatkan adalah sekitar 8,1%. Banten ini meningkat sekali gitu ya penganggurannya. Terus juga atau sekitar 289.216.000 jiwa yang menganggur di Banten. Ini angka yang cukup miris sekali dilihat dari persentase nasional sekitar 4,99%. Jadi di Indonesia ini nomor 1 dan tercatat tahun ke tahun itu meningkat gitu. Jadi tingkat pengangguran di Banten sendiri itu setiap tahunnya meningkat gitu ya? Iya. Jadi adanya pengangguran itu berarti dapat disimpulkan merupakan suatu penyebab gitu ya, banyaknya kemiskinan ya nggak sih dari pasca COVID-19 ini gitu. Iya. Karena orang di PHK lalu menganggur lalu terjadilah kemiskinan itu ya nggak sih? Lo apa sih kayak kemiskinan itu kenapa bisa terjadi? Ya, menurut saya sih kemiskinan itu adalah keadaan saat ketidakmampuan tentunya untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar gitu ya, seperti makanan, pakaian, minuman, tempat berlindung maupun pendidikan. Dan kelangkaan alat pemenuh kebutuhan ini juga ataupun sulitnya akses gitu terhadap pendidikan tentunya. Oh, jadi tidak merata Iya, gitu ya, tidak bisa jadi ya, merata. tidak merata di Indonesia sendiri. Nah, mungkin itu dari kemiskinan sendiri ya. Ada nggak sih kayak faktor yang lebih detail gitu, faktor penyebab, lalu cara menanggulangi kemiskinan itu gitu, pasca COVID-19 ini? Pastinya ada banyak sih faktor yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan itu kan merupakan pelopor pembangunan negara. Nah, jadi pendidikan rendah ini tuh disebabkan oleh sarana prasarananya tuh yang kurang memadai. Mungkin di beberapa institusi sekolah itu tidak mendukung sarana prasarananya. Karena mungkin ada beberapa daerah yang sulit dijangkau. Nah, terus tingkat pendidikan rendah ini juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar yang baik dan mungkin biaya pendidikan yang mahal ya di Indonesia ya. Faktor yang kedua ini pengangguran. Jadi pengangguran ini kan merupakan faktor penyebab kemiskinan ya. Nah, pengangguran di sini tuh memiliki efek buruk gitu, yaitu pengurangan penghasilan yang berefek juga pada pengurangan kesejahteraan yang telah dicapai oleh suatu individu. Nah,
pengurangan kesejahteraan ini juga disebabkan oleh menganggur yang menyebabkan peningkatan peluang untuk terjebak dalam suatu kemiskinan. Nah, jadi kemiskinan dan pengangguran ini memiliki kaitan yang sangat erat gitu. Jadi apabila angka kemiskinan itu meningkat, otomatis angka penganggurannya juga meningkat. Nah, terus faktor yang ketiga ini ada inflasi. Nah, kemiskinan ini tuh sangat erat gitu dengan adanya inflasi tersebut. Nah, kalau di daerah Banten kita bisa lihat itu tertinggi tuh inflasinya ada di Lebak. Nah, kalau yang rendah itu ada di Kota Tangerang. Nah, faktor yang keempat ini itu ada terbatasnya sumber daya alam, dan faktor yang kelima ini ada mungkin di Banten sendiri penduduknya tuh masih Yang udah disebutkan tadi oleh Nabila kan ada pendidikan ya, terus yang kurang gitu di Indonesia, terus ada tingkat pengangguran yang masih tinggi, yang dimana itu masih masih memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan gitu. Lalu ada tingkat inflasi, lalu ada sumber daya yang terbatas, dan produktivitas dari masyarakat itu sendiri ya, yang membuat kemiskinan di Indonesia sendiri itu meningkat gitu. Oke, dari kelima mungkin faktor ya, kelima faktor itu ada nggak sih cara menanggulangi agar ya kemiskinan itu seenggaknya tingkatnya itu tidak melambung tinggi setiap tahunnya? Ada nggak sih cara untuk menanggulanginya? Baik, sebelumnya itu data yang saya dapatkan dalam memasuki cara menanggulanginya, kita harus tahu dulu nih tingkat kemiskinan yang ada di pemerintahan Provinsi Banten tersebut. Nah, dalam data yang saya dapatkan di Badan Pusat Statistik, yaitu tingkat kemiskinan Provinsi Banten itu 6,66% dengan penduduknya 867,23 ribu jiwa. Begitu banyak tingkat kemiskinan yang ada di pemerintahan Provinsi Banten. Nah, Provinsi Banten ini juga dia menduduki 15 provinsi yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi di Indonesia. Nah, cara menanggulanginya untuk kemiskinan yang terjadi di pemerintahan Provinsi Banten dengan adanya komitmen yang dilakukan oleh Pemprov Banten tersebut. Nah, komitmennya ini sudah dibuktikan. Nah, buktikannya itu dengan adanya kebijakan koordinasi dan juga kebijakan anggaran. Nah, dalam kebijakan anggaran ini salah satunya dengan adanya dukungan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk menangani kemiskinan yang ada yang diberikan kepada masyarakat Banten itu juga. Dan juga itu acaranya sudah diberikan dalam acara datangnya Menteri Kesejahteraan Sosial atau Kementerian Sosial yang ada di Indonesia dalam diacarakan di Pabuaran Kabupaten Serang tersebut. Oh, jadi di Banten sendiri juga udah dilaksanakan ya? Iya, udah dibuat penanggulangan tersebut. Iya. Ya, mungkin dari penjelasannya tadi penanggulangan ya tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia atau di Banten itu sendirilah gitu, salah satu daerah di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya mungkin saran mungkin ya dari pendapat teman-teman semua, saran untuk pemerintah di Indonesia untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi. Caranya itu apa sih untuk pemerintah? Siapa dulu yang mau jawab? Saya. Ya, silakan. Menurut saya itu bisa dengan meningkatkan mutu pendidikannya. Meningkatkan mutu. Terus? Nah, kalau menurut saya sendiri sarannya untuk pemerintah mungkin dukungan dari sarana prasarananya di daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau mungkin. Ya, menurut saya pada sarana dan prasarana yang sudah memadai di dalam pendidikan Indonesia pastinya dapatnya sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Nah, setelah adanya sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya adanya produktivitas yang dilakukan manusia tersebut untuk adanya menghasilkan hasil produksi yang untuk membantu mengurangi kemiskinan yang ada untuk pemerintah tersebut. Jadi sarannya itu ya. Pertama mutu pendidikan, gimana nyambung karena
untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri harus adanya sarana dan prasarana yang memadai, Iya. ya kan? Itu. Lalu selain sarana dan prasarana yang memadai, itu harus adanya sumber daya Yang manusia ya yang berkualitas, atau bisa dibilang kayak pengajar mungkin ya, tenaga pendidik yang berkualitas gitu, agar terciptanya. Oke, teman-teman semua, mohon maaf ya tadi ada kendala teknis di mana kelima tadi ya. Saya simpulin lagi di mana pertama ada mutu pendidikan, sarana prasarana yang memadai, terus sumber daya manusia ya seperti tenaga pengajar, lalu ada produktivitas ya, yang dari keempat saran tadi agar meningkatkan tingkat produktivitas yang tinggi gitu ya. Ya, semoga tersampaikan ya. Nah, ini pertanyaan terakhir di mana cara menanggulangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Banten itu sendiri, yang sebelumnya juga udah dibahas oleh Stephen, di mana dari tingkat pengangguran itu sendiri alokasi dana ya, tadi yang udah dibahas, dan ini cara lain, ada cara lain. Nah, pastinya ada nih cara lain untuk meningkatkan sektor perekonomian dengan mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di Banten. Satunya adalah dengan meningkatkan sektor digital. Kita tahu sendiri pada COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019 sampai sekarang gitu ya. Itu kita sektor digital kita selalu belanja di rumah gitu. Kita selalu belanja online, pasti di rumah karena kalau keluar rumah itu tidak boleh gitu kan. Nah, sampai sekarang juga harus tetap ditingkatkan di sektor digital untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Terus yang kedua ada membuka lapangan pekerjaan. Nah, pada saat COVID-19 ini banyak sekali pekerja yang di PHK. Nah, untuk sekarang itu pemulihannya adalah bagaimana pekerja yang di PHK ini untuk ditingkatkan lagi dan dimasukkan kepada pekerjaan-pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang baru gitu. Terus yang ketiga ini adalah dengan pelatihan pekerja yang di PHK kemarin, atau juga beberapa remaja usia produktif yang memang sudah pantas untuk bekerja untuk dilatih, dan itu juga salah satu program kerja pemerintah yang ada di Provinsi Banten gitu. Oke, mungkin itu cara ya untuk menanggulangi. Iya. Menarik ya. Jadi dari sektor digital sendiri, mungkin teman-teman juga udah tahu nih, di Banten sendiri juga kan merupakan salah satu di mana internetnya ya udah ke 5G gitu kan. Iya. Pernah dengar kan beritanya? Pernah. Nah, dari transisi dari 4G ke 5G itu, tetapi dari masyarakatnya sendiri di Banten itu masih ada aja gitu yang udah dibahas tadi. Apa tingkat pendidikannya masih kurang, masih ada banyak yang kemiskinan, pengangguran. Itu ada yang bisa jelasin gak sih kenapa gitu? Ya, pastinya nih pertama nih ada pemerintah nih yang harus turun langsung, karena jaringan yang ada di Banten ini kurang memadai. Beberapa daerah terpelosok ini jaringannya memang belum sampai. Jadi ada beberapa jaringan memang belum sampai, sehingga meskipun teknologi sudah 5G, tapi kalau misalnya jaringannya kurang, ya tetap saja teknologi tidak akan maju di suatu daerah itu gitu. Nah, tentunya juga ada manusia yang menutup diri untuk menerima jaringan tersebut untuk ke 5G. Nah, itu termasuk manusia tersebut harus terbuka untuk menerima jaringan tersebut, atau juga dalam kemajuan teknologi yang semakin pesat. Nah, pastinya manusia juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk bisa mengikutinya, untuk bisa mengenalinya. Itu aja sih. Terus ada yang kedua nih, membuka lapangan pekerjaan. Kan banyak yang di PHK gitu kan. Di Banten sendiri khususnya merupakan tingkat pengangguran yang tinggi gitu. Dan bisa nggak sih kayak selain membuka lapangan pekerjaan, itu berarti mereka membuka UMKM, ya nggak sih? Gitu. Nah, mungkin menurut kalian positif atau negatif sih UMKM tersebut yang dibuka oleh pemerintah? Kalau menurut saya sendiri, dari adanya UMKM tersebut itu merupakan dampak positif ya, karena mendukung kayak kan banyak pekerja yang di PHK nih terhadap dampak dari COVID sendiri gini kan. Nah, itu mendukung banyaknya pembukaan lapangan pekerja baru yang menyebabkan teratasinya gitu pengangguran ini gitu. Jadi jalan untuk jalan untuk mengurangi tingkat pengangguran gitu ya. Salah satunya dengan adanya UMKM ini. Oh iya udah. Mungkin menarik ya pembahasan buat hari ini, buat kali ini.
Mungkin dari pembahasan yang udah dibahas barusan dapat disimpulkan bahwasanya pemulihan ekonomi nasional yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membalikkan kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga harus mengalokasikan APBN, dana APBN untuk pemulihan ekonomi. Nah, mengalokasikannya dengan merata. Nah, mungkin cukup dari kita dari kelompok hiji. Deadliners Slay. Oke, mungkin cukup dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. See you.